Saya Bu, kita mau hoax. Coba yang belakang. Ya nggak usah. Maaf. Bisa dipakai. Ya, kemudian apa kita mau? Kelihatan nggak? Tidak. Ya, kita mau PT kan? Nah, kita mau PT. Ya, masuk Ibu. Tangan saya mau masuk untuk melakukan pemeriksaan dalam ya, untuk memastikan apakah Ibu sudah siap untuk bersalin, gitu kan? Kita masuk, kita raba vulvanya, vaginanya ada udem atau benjolan enggak, kemudian masuk ke serviknya diraba, effacementnya berapa, pembukaannya dilatasinya berapa ya, effacementnya 100% ya, kemudian pembukaannya sudah lengkap, ketubannya masih positif, penunjuknya ubun kecil ya, presentasi penurunannya sudah station plus 4 gitu ya, sudah selesai. Karena ini udah lengkap dan belum pecah, kita mau memecahkan Ketuban. Kita ambil gimana caranya? Masukin ke dalam. Masukin di antara jari. Oke, seperti ini. Tahan dulu. Tangan yang kiri meraba fundus. Ada kontraksi enggak? Kalau tidak ada kontraksi atau di antara kontraksi, baru kita torehkan. Jangan ketika ada kontraksi. Ketika tidak ada kontraksi, kita balik setengah kohornya, ya. Kemudian dituntun dengan jari telunjuk kita torehkan. Nah, ya sudah ditorehkan, diputar balik lagi, keluarkan, menghadapnya tetap begini lagi, ya keluarkan. Sambil yang tangan kanan melebarkan, yang tangan kiri menahan di suprasimfisis supaya tidak terjadi penumbuhan tali pusat. Jadi ini dilebarkan sambil kita nilai air ketubannya warnanya apa? Jernih. Jumlahnya berapa dan ada nggak penumbuhan? Ya. Nah ini tujuannya untuk mencegah penumbuhan. Ya. Kalau sudah selesai, baru kita keluarkan, ya bawa ini ke bawah, ya. Kemudian cuci Tangan. di larutan Klorin. kita buka, ya terbalik. Kemudian DJJ. DJJ-nya mana? Buka, ya. Kemudian kita cek DJJ-nya. DJJ-nya bagus, normal 131 kali per menit. Itu amniotolog, itu langkah amniotolog. Jadi sampai nanti kalau kamu ujiannya OSC, amniotolog itu sampai Ibu maaf tadi sebelum di amniotologi tadi dia ada DJJ juga di PPT. Oh ya, itu mah kan pada saat kita awal tadi masuk pasien itu DJJ kan gitu kan, kita periksa kan, sambil kita telepon, sambil kita pastikan hisnya gitu ya kan, ya. Oke, sampai sini untuk amniotomi. Nah ini udah, nanti kalau sudah kita kasih tahu kan hasilnya. Ya, Ibu setelah dilakukan pemeriksaan, Ibu sudah pembukaan lengkap, jadi sudah bisa untuk menerang kalau ada mulus ya. Berarti pas PT kan nggak usah pakai perlak. Perlak bawah itu. Nggak usah kain nggak usah. Ya kalau ada yang perlak bawah itu. Oh itu nanti ini pasti ini. Nah, Pas ini kita mah dari awal. Kita mah dari awal kita kan lihat deh Dafdil, kapan letak kain. Pasti ini ya. Ya juga sih, masa nanti ini masih kena tuban. Underfed maksudnya. Enggak underfed, bukan Iya sama. kain. Oh underfed. Berarti Ini baru kita. Berarti kan kita udah siap ya. Berarti pas soalnya waktu itu mah kita mah sebelumnya dan pas ini tuh diganti lagi ya. Oh bidanya kebanyakan uang nggak apa-apa. Bagus sih. Tapi kalau misalnya sesuai apa yang nanti di saat pas kita bisa gini aja gitu lagi. Itu nggak prinsip. Mau kamu ganti lagi boleh.
berarti nggak apa-apa mau kalau ingat diganti, kalau nggak ingat nggak apa-apa. Kalau yang prinsip itu tadi tekniknya myotomi. Kalau cuma ganti-ganti begini nih tidak prinsip dan tidak menyalahi. Berarti kalau VT juga nggak usah pakai underpad ya? Ya kan kalau kayak gitu kamu berapa satu underpad? Tiga. Berapa sudah balik modal? Ini ibu saya nggak bener loh, anak ibu nggak pakai APD. Ya. Apa bu ini buat Kan kalau sudah, kemudian kita mau apa? Nah, tadi udah disampaikan kan? Ya kalau dia ubun-ubunnya sudah di depan ya sudah, kita bisa pimpin ibunya meneran. Tapi kalau tadi masih serong, baiknya ibu kita suruh miring dulu, meneran sambil miring, ya. Atau mau jongkok, tanyain, ibu pengen posisi apa? Kalau ini kan kayaknya posisi yang harus mutlak kalau kita letakkan begini, ya, litotomi begitu kan, ya. Ya, oke, kalau sudah, sekarang ibu kalau tiap ada mules, ibu boleh meneran, ya, tarik nafas panjang dari hidung, kemudian simpan sebentar, hembuskan sambil meneran, ya, gitu, ya, kita pimpin, ya bu, yuk, kalau lagi ada mules, ngeden bu, nah, sampai mana dia meneran, sampai ininya sudah kroning, ya, jadi kalau masih belum kroning, masih boleh suruh meneran. Ini ibunya masih neren nggak kalau kayak gini? Masih. Ya, jadi ibunya ngeden sampai ya, nah diameternya sudah 5-6 cm. Ya, dorong baik kan? Nah kayak gini kan udah 5-6 cm nih vaginanya. Nah, gitu kan? Jadi ceritanya dia udah begini. Ya, gitu ya. Nah ibu kalau sudah cukup ngedinnya, sekarang tiup-tiup. Ya, tiup-tiup batuk-batuk. Ya. Nah, kenapa tujuannya biar tidak jadi ulang daripada pada saat dia mau meneran kan kita tangannya di mana? Ya, tangan kita di sini, ya. Dan perineum yang atas itu mengikuti lahirnya kepala, ya kan? Iya, Bu, ngeden, Bu. Jadi kepala kita begini. Lagi mules, iya. Kalau lagi nggak mulus istirahat. Malah kedorong-dorong ibunya. Yang kalah. Nah, jadi ikutin lahirnya. Oke, Bu, sudah cukup. Sekarang tiup-tiup batuk-batuk. Jadi tiup-tiup, nanti dia. Nah, kalau sudah begini lahirkan. Udah tiup, udah 3 kali. Lahir, tangan kiri kita di dagu, yang kanan periksa leher, ya ada lilitan enggak? Kalau ada lilitan longgar kita keluarkan, kalau kencang jepit-jepit potong di sini, ya. Kalau sudah selesai, tunggu dia sambil kan putaran paksi Keluar. Nah, tadi kan punggungnya di sini, maka dia mutarnya ke sini. Tangan terkuat, tangan dominan ada di atas, ya, di parietal, kita di antara tulang parietal, melahirkan bahu anterior, melahirkan bahu tahan, melahirkan bahu anterior, melahirkan bahu posterior. Sekarang sanggah, susur. Sambil agak direndahkan agar aliran darahnya ke kepala lebih banyak, kita nilai bayi bugar atau tidak. Kemudian letakkan di atas perut Ibu. ya, kita keringkan bagian kepala kecuali tangan. Kalau basah ganti, kalau tidak basah tidak perlu diganti, tidak apa-apa. Sementara kemudian kita cek bayi kedua, ada bayi kedua tidak? Ada. Kemudian lakukan MA3 yang pertama, yaitu oksigen. Ibu, saya suntikan oksi ya, disuntik oksinya. Sudah itu baru kita jepit, lakukan pemotongan tali pusat. Tali pusat gimana? Ngomong gitu, duduk gitu. Ini harus siap
kelihatan dari awal. Kalau pakai ini kita bisa ini yang pertama di depan. Ya, 3 sampai 5 cm. Nah, terus kita gimana ini? kemudian diklik. Aku lihat yang ini sih kelihatan. Nah, kemudian diurut ya 2 sampai 3 cm, letakkan klem 2. Ya, kemudian kita potong tali Pusat. seperti ini, lindungi perut bayinya. Ya, kemudian kita potong. Potong ya, ada di ada bawah itu enggak? Bawah mikropor. Enggak ya? Karena enggak bawa itu apa? Sudah, ini kan berarti itu ya, ceritanya sudah ya. Bayinya kemudian kita letakkan di Perut ibu. Gantikan kainnya ya, skin to skin ya, kasih karena pantumnya setengah ya, kemudian dipakaikan di Antara bayinya ibu. nah sudah. Sekarang kita mau yang angka 3 yang berikutnya, yaitu ya, kita mau ngapain? PTT ya, peregangan tali pusat terkendali. Ini kan sudah memanjang, kita dekatkan 5 sampai 10 cm depan kepala. Tangan kirinya dorsokranial, mendorong ke arah kranial, uterus ya. Yang ini sambil PTT. Jadi dorso, ini PTT. Nah, sama dorso PTT. Nah, kan dia manjang tuh, lepas. Ini kita lagi lepas ya. Sama dorso. Nah, kalau sudah tampak begini ya, tangan kita di mana? Di di suprasimbisis, kemudian ini ya mengikuti kurva jalan lahir ke bawah dulu, mau mengeluarkan kan ini ke bawah sejajar ke atas, kemudian tangan yang kiri nangkep. Nah, kalau sudah putar searah Jarum jam. sampai selaputnya ya, kalau sudah taruh di ya, kalau sudah baru kita masak ya, masak selama 15 kali ya, searah jarum jam boleh, kesini boleh, yang penting nggak boleh bolak-balik. Berarti harus searah ya, Bu ya? Enaknya aja, mau begini, mau ke sono. Kalau kanan kan enaknya ke kanan, kalau kiri enaknya ke kiri gitu kan. 15 kali ya. Nah, kemudian kita periksa plasentanya. Cek plasentanya ya, terutama bagian maternal ya, kita buka selaputnya ya, kemudian dicek kotiledonia. Lu Ya, videoin apa kemudian dia? ditap-tap-tap, dilihat ada nggak kotiledonia Tertinggal. sudah. Kalau nggak ada, lengkap, balik sisi fetalnya, tali pusarnya ya, diukur berapa panjangnya ya, kemudian insersi tali pusatnya ada di mana, ini kan di sentral atau marginal atau lateral gitu ya. Kemudian diameternya berapa, beratnya kurang lebih berapa. Oke, kalau tidak ada yang tertinggal, aman ya. Kemudian sudah itu baru kita periksa laserasi ya, kita buka vaginanya. Ini kan dia nggak selebar begini kan. Kita begini lagi ya, pakai lagi Pak.
kita buka. Ya, kemudian cek ya ada nggak perdarahan. Buka nih, dibuka, cek, di tap ada nggak perdarahan aktif dari jalan lahir. Kalau ada robekan berarti dia ada perdarahan aktif, nanti berarti di hekting, kan ya? Robeknya di mana? Di porsio, di cervix atau di perineum, ya. Ya, kalau ini tidak ada, aman karena bagus ibunya tadi ngambilnya, bedanya pinter, ya, nggak ada robekan. Ya, kalau sudah, kalau 4. kalau 3 sudah selesai kan? Ya, kalau 4 apa? Ya, ini sambil dicek kan kalau 4-nya apa? Darahnya, kemudian kontraksinya gimana? Ya ibu gimana kontraksinya? Nah bagus nih, terus ya bu di apa? Dimasas. Ya kayak gitu terus ya. Nah cek kandung kemihnya. Nah kandung kemih juga harus dipastikan pada saat kita sebelum nyuntik oksi itu kan kita palpasi bayi kedua. Sambil kita bisa ngecek tuh kandung kemihnya penuh nggak? Karena kalau penuh harus dikeluarin, ya itu bisa mengganggu pelepasan placenta. Ya. Kalau kala 4 juga sama, pas kita ngecek, oh ada penuh nih belasnya, baru kita keluarin pakai kateter. Karena kalau belasnya penuh maka bisa mengganggu kontraksi. Ya, dikeluarkan, ya buangnya ke. Ini ada penampungan, kalau nggak ada bengkok. Ya, sudah. Kita masas lagi, masas, cek darahan, kemudian bersihkan ibunya. Ya, setelah itu tanda-tanda vital. Ya, setiap 15 menit dalam 1 jam pertama, 1 jam kedua setiap 30 menit. Oke, sampai sini. Ibu nggak bersin, nanti ngebersin bisa kan? Itu boleh diajarin. Ya, sampai sini. Ya.